kurikulum pasca kematian. Pasca kematian. Sampai ke ujung. Ujung yang tidak ada sekatnya lagi disebut akhirat namanya. Jelas ya? Ujung yang tidak ada sekatnya disebut apa? Akhirat. Wabil akhiratihum yakinun. Pelan-pelan. Tadi kan kita yakin setelah wafat itu ada kehidupan kan? Ini harus terpatri nih. Sebab kalau orang tidak meyakini ini, maka dia merasa hidupnya untuk dunia saja. Ini yang menjadikan seseorang itu memanfaatkan semua kegiatan dunia seperti apa yang dia inginkan. Nah kalau kita yakin, maka kita punya persiapan. Kalau nggak yakin, nggak punya persiapan. Nah karena kita sadar ada kehidupan setelah kematian, dan dimensinya sama atau tidak? Beda. Alamnya sama nggak? Berarti ada hukumnya sendiri, ada aturannya sendiri. Di alam yang sama, cuman beda tempat, beda aturan. Maka sekarang pindah alam. Jadi nggak logis kalau aturannya sama. Pasti beda. Dunia itu akan ditinggalkan, nggak ada yang dibawa. Karena kan judulnya meninggalkan dunia kan. Dan hebatnya diumumkan di speaker di toa-toa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah meninggal. Nah meninggal dunia itu maksudnya meninggalkan dunia seutuhnya. Jadi semua hukum-hukum dunia termasuk di dalamnya. Dan bekal-bekal dunia nggak akan dibawa. Ya, Anda sekarang mau kerja sekeras-kerasnya, berangkat gelap, pulang gelap, macam-macam kumpulkan harta, dapat mobil banyak, rumahnya luas dan mewah. Begitu masuk ke alam kubur, mobilnya ikut nggak? Bajunya sama nggak dengan sekarang? Ganti. Anda mau kumpulin pun banyak sampai puluhan ratusan, tetap yang dipakai beda. Dan hilang semua. Begitu dipaksa dimasukkan, rusak. Hancur. Karena bukan tempatnya. Bukan fasilitasnya. Bukan hukumnya. Pindah tempat. Maka pindah hukum. Beda aktivitas, beda perbekalan. Sekarang pindahnya beda alam. Kita masuk ke alam pasca kematian, pasca kehidupan dunia, masuk ke alam kubur. Belum ke akhirat, ya baru dikubur. Karena beda alamnya, alam dunia dengan kubur sudah beda hukumnya. Silahkan cek di buku, di kitab mana ada keterangan tentang kubur. Di Islam lengkap. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tahu nggak ketika nanti dikubur sampai bangkit itu bagaimana kehidupannya? Maka turun ketentuan-ketentuan supaya disiapkan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk kita sudah punya bekal. Itu indahnya dalam Islam. Nah daripada kita capek dan bingung menelisik, ya mencari-cari menduga-duga, yang sudah pasti aja Allah bilang apa pencipta kita. Nabi terangkan apa? Keluarkan kurikulum alam kubur sebagai persiapan pulang. Dan indahnya dalam Islam itu terintegrasi dengan kegiatan dunia dalam bentuk amal soleh tadi. Sholat. Kan kita kerjakan kan? Apa manfaat sholat untuk dunia? Menjadikan kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa manfaat untuk kematian? Dalam sholat ada tumakninah namanya, melatih ketenangan. Tumakninah itu dari bahasa itma'anna yatma'innu, melatih jiwa untuk tenang. Jiwa bahasa Arabnya nafas. Jiwa yang dilatih tenang, maka punya sifat jiwa yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut nafsul mutmainnah. Nah latihan sholat kita tumakninah ruku, tumakninah dalam sujud, membentuk nafas mutmainnah. Apa manfaat nafas mutmainnah untuk pulang? Saat maut itu dicabut, maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa. Itu yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul. Bagaimana nafsul mutmainnah muncul? Tumakninah. Kapan munculnya? Dalam ibadah. Jadi ketika sholat diberikan ketenangan untuk pulang, cara pulangnya. Di alam kubur dapat kebaikan.